Kemudian saya kawinkan lagi, saya mencoba, pejantan cuman bobot 55. Pejantan 55 kilo. Betinanya ya 70 apa, anggap aja 75 kilo. Jumbo anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali dengan channelnya peternakan. Kita sekarang berada di kandangnya Mr. Gede yang ada di Pasuruan, Jawa Timur. Oh iya. Ini kita akan kuliah bareng teman-teman. Kita akan kuliah bareng bersama masternya domba. Nah, ini kita gali ilmunya Abah Sutrisno perihal perdombaan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan nanti silahkan di-share ke teman-teman atau peternak-peternak yang lain agar mereka juga dapat ilmu dari Abah. Jangan lupa subscribe, ikuti terus video ini, kita akan belajar bersama Abah Sutrisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali Abah. Ini kita akan bahas apa Bah untuk kali ini Bah, untuk teman-teman? Kita akan membahas persilangan ya. Hasil ternak persilangan genetik yang sering ditanyakan para peternak, dominan jantan atau dominan betina. Nah, ini sering pertanyaan itu muncul Pak. Akan kita coba, pendapat saya bukanlah pendapat yang paling benar. Kita belajar bersama, kita memilah asal genetik, persilangan genetik, hasil daripada genetik. Karena orang-orang breeding ini tentunya dia akan selalu melihat yang baik itu apa, jantannya gede apa betinanya yang besar. Ini sering muncul. Sekarang kita coba katakan domba full blood, ya, domba full blood pejantan itu ada, ini pejantannya ada A, B, C, D, E, ada 5 pejantan, kemudian ada 1 betina, ini betina misalnya X. Jika pejantan A full blood kawin dengan katakan lokal, maka anaknya yang pertama disebut F1. Jadi saya lanjutkan. Jadi ada pendapat bahwa untuk mencetak sesuai pejantan asli, katakan itu full blood, maka dibutuhkan 5 kali perkawinan. Nah, 5 perkawinan itu, misalnya jantan A ini kawin dengan betina X, maka anaknya disebut F1. Kalau ini anak betina dikawinkan dengan pejantan B, maka anaknya jadi F2. Andaikan anaknya betina, kalau jantan enggak. Andaikan anaknya betina, jika dikawinkan dengan pejantan C, maka lahir anak disebut dengan F3.
Kemudian D, pejantan D kawin dengan F3, maka disebut F4. Dan berikutnya adalah jika dikawinkan lagi F5, maka F5 ini akan identik genetik dengan full blood. Ini pendapat, ada beberapa pendapat seperti ini. Masalah tingkat kebenarannya saya nggak pernah nguji gen. Anggap ini kita anggap benar, maka kalau ini F1, F2, F3, F4, F5 baru sesuaiin, berarti genetik yang turun kan cuma sekitar 20%. Gen jantan dikawinkan dengan ini, berarti gen jantan ini hanya turun 20% kepada F1. Ini kalau kita hitung secara matematika. Apakah betul 20%? Allahu a'lam. Hanya ada hasil di peternakan tertentu yang betul-betul terpercaya, itu anaknya selalu diuji gen melalui lembaga LS Pro. Full blood dengan full blood jantan betina ini gen 97%. 97%. Anaknya yang turun ini minus 97%. Jadi sudah turun gennya. Kemudian saya tanya kenapa demikian? Padahal full blood dengan full blood. Dan full bloodnya cuma 97%. Ini sudah tertinggi. Karena dia beli melalui atas nama negara, jadi harus ada uji DNA. Ke anaknya minus 97%. Bisa 95, bisa 94, bisa 90. Nah, di bawah 90 ini tidak diedarkan. 89 dan seterusnya. Yang diedarkan 90 up. Kembali lagi ke sini. 20% ini hanya ancer-ancer. Apakah betul 20%? Allahu a'lam. Hanya kita bagikan ini 5. Kalau sampai di sini 100%, gennya katakan demikian. Berarti kan pertambahannya 20, 20, 20, 20. Artinya jantan hanya dominan 20%. Ini kalau kita hitung matematika. Nah, sekarang kita kembali lagi masalah persilangan gen. Sebentar sebelum dihapus, Pak. Min 97 maksudnya 97 ke bawah ya, Pak ya? 97 ke bawah maksudnya. Ya. Jadi nggak bisa kayak melebihi induknya nggak bisa. Ya. Oke. Disebutkan faktor lingkungan dari negara A dibawa ke Indonesia, iklim, pakan, perlakuan, ini sudah merubah. Dan ini betul-betul dicek DNA-nya, anak-anaknya semua dicek DNA. Belanja pun dicek DNA-nya. Nah, ini hanya sebagai gambaran bahwa full blood dengan full blood aja sudah turun DNA-nya. Nah, katakan ini domba full blood, kita anggap aja benar 100%. Kita anggap benar 100%. Kemudian turun ini kan 20, di sini kan 40%. Di sini 60%. Di sini 80%. Maka di sini adalah F5 ini 100%. Harapannya seperti itu. Konon katanya begitu. Nah, kalau dia 20%, 20%, berarti sekali perkawinan hanya mampu memindahkan gen sekitar 20% pejantan.
Pejantan ini hanya mewarnai 20% sekali perkawinan. Kalau ini kita akumulasikan 100%, berarti gen betina yang 80%. Iki hitung-hitungan gampang, Pak. Kalau realnya harus cek DNA. Kan gen kan kita anggap bulatnya 100%. Nah, ini ilustrasi secara teori seperti ini. Saya praktek. Saya praktekkan. Saya tuh selalu mencoba itu. Oh, orang ini bilang begini, orang ini. Saya tampung. Kemudian saya praktek. Pejantan 125 kilo. Lebih kurang, up. Ini pejantan. Betinanya saya kawinkan ke 35 kilo. Nggak nyampe 35. Anaknya kayak tikus. Dan ini berulang. Kemudian saya kawinkan lagi. Saya mencoba, pejantan cuman bobot 55. Pejantan 55 kilo, betinanya ya 70 apa, anggap aja 75 kilo. Jumbo anaknya. Dan berulang sampai sekarang ada barangnya. Ada yang namanya SP, nggak saya sebut, SPC. Ada di Jawa Tengah. Umur 11 bulan, bobot 98. Anaknya ini, anaknya dari pejantan 55. Sekarang pejantan ini perkiraan saya sekitar 65 kilo. Dari perkawinan ini. Dan berulang. Bukan cuma sekali. Artinya, persilangan gen ini dominan betina. Pendapat pribadi saya. Makanya saya betina semuanya. Karena saya breeding berharap hasilnya bagus. Minimal 40 kilo darah masuk kandang kawin dengan usia antara 10 sampai 12 bulan untuk mencetak anakan lahir besar, pertumbuhan bagus. Nah, nanti kita akan bahas pertumbuhan anak dan sebagainya. Jadi untuk dominan mana yang selama ini sering dipertentangkan? Oh, lek pejantannya enggak gede, enggak lego. Boleh betina bobot 20 kilo. Yo anaknya kayak tikus. Jadi dominan betina. Dan sudah berlaku di kandang saya lebih kurang 6 tahun. Tetapi yang saya praktek betul ini 4 tahun ke belakang. Tiap hari saya belajar karena saya paham. Tidak ada peternak itu hebat. Yang ada peternak yang mau belajar setiap hari. Tidak ada istilah pemula atau pemain lama, nggak ada. Banyak kok pemula itu yang bagus-bagus. Karena dia mau belajar. Nah, kita mencoba, kita menghitung, kita mencoba ngawinkan ini, kawinkan ini, kawinkan ini. Dan berulang, jangan sekali. Karena kalau sekali itu bisa jadi hanya kasuistis. Mungkin 2-3 kali perkawinan. Jadi tetap betina adalah penentu anak. Nah, pertanyaannya, Pak, kalau pejantannya gede, betinanya gede, jempol 10 naik, jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus apabila betinanya itu besar, pejantannya juga gede, jauh lebih bagus. Nah, inilah sementara masalah persilangan genetik. Nah, nanti akan ketemu di materi berikutnya yang berkaitan dengan ini.
dominan betina daripada jantan. Nanti betina yang kayak apa, pejantan yang kayak apa, nanti kita bahas ada di season berikutnya. Breeding nanti Pak ya? Bentar, setelah ini. Oh ya. Jadi ini saya kira seperti ini, inilah pendapat pribadi saya, dan hasil praktek saya selama ini. Terima kasih, semoga manfaat. Siap, Matur nuwun. Siap. Nanti lihat yang hasil ini ya Pak ya, hasil persilangannya. Contohnya ada nanti ya. Pak ya. Ya. Baik Pak. Oke Pak. Ya. Oke, sementara ini. Ya, terima kasih Abah, terima kasih ilmunya. Nanti kita akan bagi ke teman-teman Abah. Semoga ini menjadi ya wawasan baru buat peternak-peternak Bah. Terima kasih, sehat terus Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.